Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andre Andi Tepu. Saya merupakan mahasiswa Rekayasa Perancangan Mekanik dari kelas 2C dengan NIM 400402256300026 dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Mekanika Fluida dengan materi pipa paralel dan diagram Moody. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua soal dan ini merupakan soal pertama, jadi kita langsung masuk ke soalnya saja. Suatu sistem distribusi air dari tangki ke tiga titik outlet pada elevasi sama. Pipa utama bercabang menjadi tiga pipa paralel dengan panjang masing-masing. L1 sama dengan 5x meter, L2 sama dengan 8x meter, L3 sama dengan 12x meter. Semua pipa terbuat dari PVC. Debit total yang harus dialirkan adalah 0,2 meter kubik per sekon dan diinginkan debit masing-masing cabang mendekati sama. Di sini diketahui bahwa X merupakan nilai akhir dari NIM, kalau untuk saya sendiri yaitu 6, dan berikut merupakan uh, ilustrasi dari soalnya. Ada tangki dan ada satu pipa utama, lalu ada tiga pipa cabang. Ini merupakan outlet pertama, outlet kedua, dan outlet ketiga. Diketahui bahwa ini elevasinya sama dan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Oke. Di sini kita tulis diketahuinya dulu. Ada Q total sama dengan 0,2 meter kubik per sekon. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, X sama dengan 6, L1 sama dengan 56 meter, L2 sama dengan 86 meter, dan L3 sama dengan 126 meter. Nah, di sini pertama-tama kita cari dulu eh, nilai dari Q-nya sendiri. Karena Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, jadi kita anggap mereka semua ini Q. Nah, lalu kita cari dengan Q total itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, terus karena mereka ini bisa dibilang udah jadi key semua, jadi mereka bisa merupakan satu variabel yang merupakan satu variabel yang sama, sehingga QT sama dengan 3Q. Nah, kita ganti Q totalnya menjadi 0,2 sama dengan 3Q. Nah, dan Q sama dengan 0,2 per 3. Dan hasilnya itu 0,0667. Oke, di sini untuk soal yang eh, turunannya, tentukan diameter pipa yang diperlukan untuk masing-masing cabang, D1, D2, dan D3. Nah, kita ketahui bahwa pipa paralel itu eh, merupakan HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF3. Nah, rumus dari HF itu sendiri merupakan F dikali L per D dikali V kuadrat per 2G. Nah, apa sih mereka ini? Nah, HF itu sendiri merupakan head loss atau kerugian energi akibat gesekan dengan satuan meter. F ini sendiri merupakan faktor gesek darsi, tidak memiliki satuan. Biasanya faktor gesek darsi ini eh, dicari dengan menggunakan grafik Moody. Terus yang L ini merupakan panjang pipa, V kecepatan aliran rata-rata, G percepatan gravitasi bumi, P konstanta yaitu 3,1416 dan D merupakan diameter pipa. Nah, yang pertama kita cari dulu itu merupakan V-nya. Karena di sini belum diketahui V-nya, maka kita cari V-nya dengan persamaan Q sama dengan debit aliran sama dengan A ini luas penampang dan V ini merupakan kecepatan rata-rata. Kalau kita turunkan penampang ini merupakan menjadi Pi D kuadrat per 4. Nah, ini bentar. Oke, saya tuliskan dulu. Oke, nah kita ketahui bahwa Q sama dengan A per V. Lalu kita pindah ruas eh, A-nya menjadi Q per A sama dengan V. Nah, lalu kita substitusi yang A-nya menjadi PD kuadrat per 4. Terus kita ketahui bahwa Q PD
kuadrat per 4. Nah, kita ketahui bahwa kan Q itu Q per 1 ya. Terus pi D kuadrat ini per 4. Nah, kalau kita naikkan ke atas itu berarti kalau kita mau membaguskan lah gitu. 4-nya itu naik ke atas. Berarti nanti dia jadi seperti ini. Oke. Nah, terus kita substitusi yang V ini masuk ke dalam rumus head losses. Terus di sini kita kuadratkan 4Q jadi 4Q kuadrat pi D pangkat 4. Nah, terus di sini kita karena ini ada konstanta 2 dan 16, kita habiskan 16 per 2 jadi 8. Nah, di sini kan kita ketahui pertama tadi HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF3, terus kita substitusi head lossesnya menjadi seperti ini. Ini head losses pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita ketahui tadi bahwa kecuali L dan D semuanya dianggap sama gitu. Lalu ini kita coret. Bentar. F-nya kita coret, L-nya kita coret, GP-nya kita coret. Jadi sisanya nanti seperti ini. L1 per D1 pangkat 5 sama dengan L2 per D2 pangkat 5 sama dengan L3 per D3 pangkat 5. Oke, nah di sini diketahui bahwa panjangnya 5, berturut-turut 56, 86, dan 126. Lalu untuk mencari masing-masing dari diameternya itu kita buat pemisalan dulu. Misalnya D itu 1. Sebenarnya pemisalan ini boleh berapa aja, semisal D2 atau D sama dengan 3, D sama dengan 4 boleh. Semisal ya, nanti kan kita dapatnya ini D1 lebih kecil dari D2, lebih kecil dari D3. Nah, ini kalau misalnya kita taruh 2 pun dia bakal tetap seperti ini. D2 lebih besar dari D1, lebih kecil dari D3. Nah, terus kita kita substitusi ke rumus 50 ini antara pertama dan kedua, nanti diameter keduanya segini 1,089. Terus untuk yang kedua, maaf untuk yang ketiga dapat 1,17. Nah, nanti perbandingannya seperti ini. D1 banding D2 banding D3 akan seperti ini. Nah, sekarang kita mencari diameter sebetulnya dengan menggunakan persamaan ini lagi. Debit aliran sama dengan luas penampang dikali kecepatan. Nah, kita turunkan persamaan, kita turunkan luas penampangnya, kita substitusi, terus ini sampai jadi D. Nah, sampai begini, D akar dari 4Q per PV. Nah, sekarang kita substitusi, diketahui bahwa Q-nya itu merupakan 0,0667 yang sudah kita cari tadi, di mana Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Nah, yang V2-nya ini didapat dari mana? Itu didapat dari di sini. Ini tuh tabel kecepatan aliran fluida yang direkomendasikan dalam pipa. Di sini maksudnya tabel ini saya ambil dari ini My Engineering Tools di www.myengineeringtools.com. Nah, di sini diketahui dua ini, maksudnya tadi pada soal dia menyebutkan itu sistem distribusi air, di mana sistem distribusi air kalau kita lihat pada tabel ini merupakan potable water distribution, di mana velocity recommended-nya itu dari 0,6 sampai 2 meter per sekon. Jadi saya pakai yang 2 meter per sekon, terus dimasukin ke sini, dihitung dan dapat itu segini. Ini tuh dalam satuan meter. Nah, ini tuh yang udah dijadikan ke milimeter. Nah, kita kan tadi ini tahu kan, D1-nya itu tadi
segini. Terus ini tuh kayak dikali satu yang pemisalan tadi. Nah, dapat segini. Ini dikali 1,0896 dikali dikali ini. D1, D1-nya dikali 1, D2-nya dikali ini, dan D3-nya dikali ini. Nah, nanti dapat hasilnya segini. Ini merupakan diameter teoritisnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian B. Pilih diameter nominal pipa PVC yang ada di pasaran yang mendekati kebutuhan. Lalu hitung ulang berapa losis yang ada di masing-masing cabang pipa. Diameter nominal pipa di pasaran dapat menggunakan referensi marketplace. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk mengubah dari diameter pipa teoritis yang kita dapat itu, kita cari di marketplace itu mendekati yang dijual itu diameternya mendekati berapa. Kita usahakan itu yang lebih besar sedikit. Oke, di sini saya menggunakan katalog dari Omah Pipa, distributor pipa dan aksesoris. Dan ini merupakan diameter teoritis yang dari awal kita dapat. Terus di sini untuk menentukan pipa yang saya pakai itu, yang dijual di pasaran itu yang ketebalan S 12,5, dan di sini saya makainya itu kalau untuk yang 206 ini saya pakai yang 225, yang 224 itu saya pakai yang 250, dan yang untuk 241 saya pakai yang 280 diameter. Nah, ini tuh masih uh, normal outside diameternya, ini tuh diameter luarnya. Terus nanti untuk mencari diameter dalamnya itu, ini rumusnya. T ini merupakan ketebalan. Ini saya pakai yang 12,5. Terus didapat D1 itu 207,8, lebih besar sedikit. Ini termasuk pas. Ini D2-nya didapat 230,8, termasuk sedikit pas, dan D3-nya ini 258. Kalau saya cari-cari di AI dan sebagainya ya, ini tuh dibilang termasuk sedikit over design, tapi kalau saya mencari dari katalog lain itu saya nggak tahu ketebalannya berapa, jadi kata AI lagi kalau tiga pipa itu seharusnya itu ketebalannya sama. Nggak umum kalau ada pipa itu ketebalannya nggak sama gitu. Bentar. Nah, kita dapat diameter aslinya segini kalau di pasaran itu. Nah, sekarang kita cari bilangan Reynolds-nya. Ini keterangan dari bilangan Reynolds-nya sendiri. Nah, untuk pertama-tama itu karena kita belum tahu kecepatan dari masing-masing pipa itu berapa, jadi kita cari terlebih dahulu. Oh, nah di sini kan di soal ya, pipanya airnya itu nggak dibilang berapa derajat Fahrenheit atau Kelvin. Jadi kita asumsikan bahwa airnya itu merupakan suhu ruang, dan suhunya itu untuk suhu ruang berkisar antara 20 sampai 25 derajat. Jadi di sini kita pakai yang 20 derajat aja. Jadi di sini untuk raw-nya sendiri 998,2, viskositasnya 1,005. Nah, di sini kita bisa dapatkan kecepatannya, terus kita masukkan kita substitusi ke eh, persamaan Reynolds-nya, dan ini merupakan hasilnya untuk yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Oke. Nah, sekarang kita itu mencari ini F. Ini tuh bentar. Nah, itu tuh faktor gesek dari Darcy. Oke, maaf saya lupa faktor gesek Darcy. Nah, ini tuh kenapa pakai yang ini? Karena bilangan Reynolds
yang pertama, kedua, dan ketiga ini merupakan turbulensi dan bukan laminar. Kalau laminar ini tuh beda lagi, jadi kita pakai yang turbulensi. Nah, di sini kita hitung, kita substitusi, ini substitusi, dan dapat ini. Oke. Nah, sekarang udah kita dapat panjangnya, D-nya, V-nya, dan F-nya. Sekarang kita cari dari lossisnya sendiri. Nah, sekarang tinggal kita substitusi aja data dari sini ke rumusnya, dan didapat segini. Oke, sekarang bagian C, apakah lossis pada setiap cabang bisa sama jika pipa yang dipasang seperti yang Anda pilih? Jawabannya tidak selalu bisa benar-benar sama, walaupun diameter pipa sudah dirancang agar distribusi debit mendekati merata. Pada kondisi nyata masih terdapat perbedaan head losses antar cabang, namun nilai head losses masih cukup berdekatan sehingga distribusi aliran dianggap relatif seimbang. Ini perbedaannya terjadi karena seperti ini. Terus, apa saja langkah yang harus dilakukan agar debit air yang keluar pada setiap cabang dapat sama? Terus agar debit air dan pada setiap cabang benar-benar sama, dilakukan langkah seperti ini, misalnya menggunakan diameter pipa yang lebih presisi sesuai hasil perhitungan teoritis, menambahkan balancing valve pada cabang dengan head loss kecil, menambah rugi-rugi minor, mengatur ulang ukuran diameter agar head loss setiap cabang semakin mendekati sama, melakukan balancing setiap saat pengoperasian sistem. Oke. Nah, di sini kita masuk ke nomor 2. Sini saya tampilkan saja soalnya, saya tidak baca lagi. Terus di sini merupakan ilustrasi soal nomor 2. Di sini diketahui ada gate valve-nya, ada standar elbow-nya 90 derajat, ada swing check valve-nya, globe valve-nya. Dan di sini ada lagi 2 kali standar elbow 90 derajatnya. Nah, di sini merupakan yang diketahui. Nah, sebenarnya untuk mencari yang diketahui ini, diketahui yang pertama itu kan 60 derajat Fahrenheit ya. Ini tuh bisa kita uh, jadikan Celcius. Nah, itu tuh kayaknya sekitar ini deh 15 derajat. Terus nanti setelah kita ambil datanya lalu kita ubah menjadi satuan British gitu. Sini ada komponen minor losses. Nah, di sini ditanya hitung kecepatan aliran dalam pipa dalam satuan feet per second. Nah, di sini ada key. Ini tuh kita mengubah satuannya dulu jadi feet kubik per second. Nah, di sini kita cari dari penampangnya sendiri. Nah, lalu kita substitusi. Ini Q-nya dan ini A-nya. Didapat V-nya itu 7,331 feet per second. Nah, sekarang hitung bilangan Reynolds dan tentukan jenis aliran. Nah, ini tuh uh, kita substitusi rho-nya, V-nya, D-nya, dan mu-nya. Nah, terus ini apa sih? Ini tuh dalam satuan British Engineering perlu dibagi GC. Ini tuh sebenarnya kalau dalam satuan internasional ya, ini tuh percepatan gravitasi bumi. Tapi ini kalau dalam British itu seperti inilah percepatan gravitasi. Nah, jadi didapat segini. Nah, terus karena uh, Reynolds-nya itu lebih besar dari 4000, jadi alirannya turbulen. Sekarang tentukan faktor gesekan F menggunakan diagram Moody. Nah, di sini pertama kita ketahui bahwa epsilonnya itu merupakan 0,0018 dan D-nya itu 0,5054. Ntar 0,0018 ini didapat dari tabel. Mungkin saya lupa ya naruh tabelnya di sini, tapi kalau R ini sendiri sudah kita dapat. Terus untuk menentukan faktor gesekannya sendiri kita menggunakan tabel ini. Ini merupakan grafik Moody. Di sini ada relative roughness itu kekasaran, dan di sini ada Reynolds number, dan ini merupakan
friction factor-nya, F-nya. Nah, di sini kita ketahui tadi bahwa bilangan Reynolds-nya itu ada 3, sekian pangkat 10 pangkat 5, jadi dia ada di sini. Terus kita tarik garis lurus ke atas, terus di sini tuh kita ketahui bahwa tadi ke ya ke kekasarannya itu segini, 0,00356. Nah, jadi kita tarik garis dari sini. Nah, sehingga bertemu di sini dan kita dapat itu F-nya di 1,5 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini tuh sekitar 0,015. Nah, seperti itu. Nah, ini. Sekarang kita cari atau kita hitung head loss mayor. Ini tuh head loss, rumus head loss. Tinggal kita substitusi aja. Nah, ini dibagi dulu, ini dikuadratin, terus setelah ini kita bagi, terus ini tinggal dikali aja. Nah, hasilnya segini, 13,884 feet. Sekarang hitung head loss minor menggunakan koefisien K dari tabel yang diberikan nilai untuk pipa 6 inci. Nah, di sini ada tabel, terus di sini kita gunain yang 6 inci, yang ini. Nah, jadi ini tuh komponen-komponen yang diketahui, terus ini tuh uh, konstantanya itu diambil dari sini. Nah, terus kita tinggal kaliin ini 2 dikali 0,12, 4 kali 0,45, 1 kali 0,75, 1 kali 5,10. Nah, dapat hasilnya segini, 7,890. Sekarang kita hitung head loss totalnya. Ini merupakan rumus head loss total. Kita tinggal substitusi aja dan dapat hasilnya segini. Oke. Sekarang terakhir, jika tekanan di awal pipa adalah 50 PSI, Gaut dan pipa horizontal, berapakah tekanan di akhir pipa dalam PSI? Nah, ini merupakan rumusnya. Ini gamma H per 144. Diketahui bahwa gamma ini adalah rho dikali percepatan gravitasi bumi. Nah, dapat sekitar 8,871 PSI. Terima kasih, sekian dari saya.